Kalau kita ngomong metropolitan, contohnya Greater Jakarta, kita bandingkan dengan Tokyo. Dari size ini sama sebetulnya. Ya, hampir 7.600 km persegi, hampir sama. Penduduknya juga kalau Jakarta 34 juta, di Tokyo Metropolitan 36,6 juta. Hampir mirip dari sisi radius ini. Dan kemudian tetapi yang uniknya, problem di kita di Jakarta sangat kompleks dibandingkan Tokyo. Kenapa? Terutama banjir. Hidrometeorologi menjadi makanan sehari-hari buat Jakarta. Di Tokyo hampir dikatakan banjir sangat kurang. Bagaimana pengaturan penggunaan air tanah sehingga mereka tidak mengalami land subsidence. Aturan penggunaan air hanya boleh menggunakan air permukaan. Sedangkan di kita air permukaan tidak cukup ya karena misalnya sudah polluted dan sebagainya sehingga banyak sekali mengambil jalan pintas menggunakan air tanah. Nah, disinilah bedanya meskipun lokasi luas maupun populasi yang sama. Nah, ini menarik ya dan kita lihat sendiri bagaimana kalau kita bicara di metropolitan Jakarta. Di sini kita lihat bagaimana 7 kota kabupaten yang berada di dalam metropolitan ini. Banyak sungai-sungai sebetulnya yang menjadi isu, yang mengakibatkan banjir, yang mereka tentu saja sudah mulai dilakukan intervensi oleh stakeholders terkait di Greater Jakarta. Misalnya ditetapkanlah kawasan upstream sebagai kawasan lindung dan sumber air. Kemudian di midstream, di sini Depok, sebagai kawasan penyangga dan resapan air. Di downstream, di sini Provinsi DKI, sebagai kawasan budidaya dan lindung pesisir. Ini sudah ditetapkan menurut tata ruang ya di Jawa Barat dan Jakarta karena ini bicara aglomerasi ya gabungan dari ini. Tapi apa kenyataan yang terjadi? Banjir tetap di mana-mana. Sekarang makin parah tidak hanya di downstream ya, tidak hanya di DKI Jakarta. Depok mulai banjir. Di Bogor dan Kabupaten Bogor mulai banjir. Jadi konsep-konsep ini yang menjadi pertanyaan. Kawasan lindung, sumber daya, kawasan penanganan, penyangga maupun resapan, dan di kawasan budidaya, semua kebanjiran. Nah, sebagai semua kebanjiran mungkin saya sampaikan di sini, kalau kita bicara banjir, sebetulnya kalau kita petakan ini banjir di kawasan pesisir sampai di upstream, ini adalah key flood driver atau penyebab utama banjir, ya, terutama banjir perkotaan. Banjir perkotaan itu bisa kita bagi menjadi 3, ya. Yang kita kenal dengan fluvial flood, yaitu banjir yang berasal dari meluapnya air sungai. Kemudian pluvial flood, banjir karena mampetnya sistem drainase. Drainase tidak cukup ya menampung air sehingga banjir, ya. Kemudian di sini coastal flood yang kita kenal akibat dari rob. Nah, tentu saja fenomena-fenomena ini dipengaruhi oleh weather dan climate condition. Ya, misalnya apakah musim La Nina, apakah ada tropical cyclone, apakah ada monsoon, local convective, sea level rise dan sebagainya. Ini masalah yang kompleks. Ya, para ahli sebetulnya yang tadi nih Pak Am pada ngumpet di balik desktop ngerjain ini. Bagaimana proyeksi ini iklim dalam tahun depan, 3 tahun dan sebagainya. Dan ini perlu disosialisasikan kepada pengambil kebijakan, ya. What you gonna do in the city? Jangan sampai sudah jadi banjir, ini hanya menjadi paper, ya. Jadi paper, ini harus menjadi kebijakan. Nah, supaya ini bisa kita tanganin. Ini kalau kita baru bicara sisi penyebab, ya, di atas. Tapi sebetulnya yang paling kompleks ini PR dari bapak-bapak ini saya yakin masih punya suara ya untuk pengambil kebijakan. Monggo dititik-titik lah. 1, land use change ya, perubahan guna lahan ini udah klasik lah. Sebagai contoh nih kalau kita lihat di Ciliwung ya, tahun 2000 tuh baru 60%, tapi 2050 proyeksinya ini menjadi urbanized, yaitu 92%. Ya, ini proyeksi. Kenyataan ini kita lihat dari 60 menjadi 92%. Oh, nggak apa-apa ada kawasan penyangga yang lain. Yang masalahnya tadi saya sampaikan, kawasan penyangga pun mereka juga mengalami bencana, banjir. Nah, ini konsep ini perlu hati-hati. Dan kemudian ini population growth. Ini yang tidak terkontrol, sehingga population growth mereka butuh air, terjadilah penggunaan air yang berlebihan,
air tanah, terjadilah land subsidence yang tidak terkontrol. Mungkin Bapak-bapak sudah tahu persis ya berapa kecepatan land subsidence di Jakarta Utara. Dan yang paling ngeri adalah timbulnya slum area yang tidak terkontrol. Bantaran-bantaran sungai dihuni oleh illegal settlement. Baik yang dari zaman dulu yang susah diberesin sampai yang muncul baru. Sudah ada relokasi, sudah dibangun ya rusunami atau rusunawa untuk merelokasi. Tetapi relokasi itu seringkali jadi masalah kalau kita bicara Marunda. Ya, karena mereka tempat kerjanya jauh, mereka nggak mau. Saya pergi ke beberapa wilayah relokasi. Ternyata penyewanya tuh beda lagi dan mereka nyewanya cukup mahal. Kalau saya pergi ke kampung akuarium, saya nanya mereka nyewa atau beli? Nyewa. 1 tahun itu seperti kalau saya seperti harga hotel lah, saya pikir hotel yang paling murah. Ya itu ekspensif untuk masyarakat nelayan. Itu kalau saya pergi. Jadi saya bingung sebetulnya relokasi itu untuk siapa? Pembangunan housing untuk memindahkan ya masyarakat dari kawasan yang mempunyai ancaman apakah dia di pesisir maupun di bantaran sungai, itu bagaimana? Nah, ini yang agak menarik ya Pak Aam ya, mungkin ngobrol sedikit. Saya pernah diskusi dengan teman-teman. Apakah intervensi engineering dulu baru disosialisasikan? Apakah kita intervensi melalui pemahaman sosial? Jadi apa sih problem sosial? Baru kita lakukan intervensi engineering. Jadi seperti ayam dan telur, telur dan ayam. Seringkali kebijakan sudah langsung masuk ke mitigasi struktural, perception dari masyarakat, penolakan dan sebagainya, itu seringkali terjadi. Harusnya kalau idealnya seiring, banyak participatory approach planning, tapi tidak seperti itu. Pada saat kita participatory approach planning, yang datang orangnya berbeda. Tentunya in-depth research di kawasan sosial, itu butuh sekali kita perhatikan. Ya. Nah kemudian ini sampah. Bicara edukasi publik, nah ini saya ngenes, jangankan ngomong di Jakarta ya Pak Am, saya di Bandung dah kalau pulang lagi hujan, ke rumah saya tuh di atas Dago Bengkok, lewat ini ya, jalan naik turun, begitu hujan itu orang-orang dengan tenangnya buang sampah ke selokan di depan rumah, saya shock, wah saya klakson itu, jadi dianggap tempat air itu adalah tempat pembuangan, yang penting rumahnya bersih, dibuang ke sungai. Tidak berpikir bagaimana kita tinggal di Bandung tuh di upstream, apa yang terjadi di midstream, apa yang terjadi di downstream akan parah. Jadi sampah ini edukasi publik. Seberapa jauh pemerintah bisa bersihin sampah, berapa kos yang harus dikeluarkan, bagaimana pemberdayaan masyarakat. Ujung-ujungnya adalah edukasi publik. Tanpa adanya edukasi publik, tentu sangat costly yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.